Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian routing. Kita akan belajar soal apa itu use params dan apa itu use navigate. Mereka hook bawaan dari React Routing ya. Kemudian kita akan coba sekali melakukan fetch API dengan metode get ke JSON placeholder. Tapi sebelum kita mulai, silahkan teman-teman bikin folder baru dulu. Silahkan teman-teman install ulang fresh React.js-nya. Supaya teman-teman nggak ribet. Karena kemarin kita terlalu banyak mengubah file default dari React.js, khawatirnya teman-teman nanti lupa kondisi defaultnya dari React.js itu sendiri itu seperti apa. Jadi silakan teman-teman install dulu, buka lagi dokumentasinya, ada di bagian react.dev ya, di bagian learn, kemudian dicek di bagian installation, kemudian pilih yang build React app from scratch. Kemudian di bagian bawah, teman-teman bisa langsung copy paste aja. Ingat, kalau misalkan teman-teman udah bikin folder, my app-nya diganti titik aja. Kalau belum bikin folder, baru teman-teman bikin nama foldernya di bagian my app ini. Terserah teman-teman mau namain apa, tapi yang jelas harus ke Babcast. Kemudian setelah selesai install React.js-nya, teman-teman bisa lanjut ke reactrouter.com. Ya, di sini juga ada cara instalasinya, yaitu teman-teman tinggal npm install aja React Router. Atau kalau teman-teman mau eksperimen lebih lanjut, teman-teman bisa juga install React lewat satu komen yang ini. Nanti hasilnya sama aja, tapi caranya aja yang berbeda. Kemudian di sini juga ada bagian dokumentasi-dokumentasinya ya. Ada routing, ada navigation. Teman-teman tinggal baca-baca lagi aja. Tapi yang jelas aku saranin teman-teman pakai yang deklaratif mode dulu. Ya, karena deklaratif mode ini yang paling bisa dibilang paling simple lah. Nanti kalau teman-teman udah paham yang bagian deklaratif, baru teman-teman boleh eksperimen lebih lanjut. Ada yang data mode, ada yang framework mode. Dilihat dulu itu fungsinya untuk apa, baru teman-teman coba-coba. Oke, setelah teman-teman pastikan udah diinstal semuanya di VS Code masing-masing ya, atau di komputer teman-teman, tinggal teman-teman buka app.csx-nya, kemudian teman-teman ubah jadi seperti ini. Untuk baris 9 sampai baris 31, teman-teman nggak perlu ketik dulu, ini nanti aja. Teman-teman ketik aja dulu dari baris 5 sampai ke baris 42 ini. Ya, sampai return aja. Yang ini nggak usah. Oke, sama yang bagian atasnya, import-importnya juga jangan lupa. Kemudian kalau yang app sudah diketik oleh teman-teman, teman-teman bikin satu folder di src yang namanya pex. Di dalam pex-nya yaitu berupa file profile.csx. Jadi kita mau bikin sebuah halaman yang dapat menampilkan profil ceritanya gitu ya. Nah, di profile.csx kurang lebih isinya seperti ini. Silahkan di-pause dulu videonya, kemudian diketik. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bagian main.csx. Karena di sini React Router itu sifatnya seluruh aplikasi harus menggunakan routing, atau seluruh bagian aplikasi harus menggunakan routing ya. Si React Router ini sifatnya adalah sebagai fondasi dasar aplikasi. Jadi kita pasangkan di main.csx. Jadi silakan teman-teman pause lagi videonya, diubah lagi main.csx-nya seperti ini. Kalau sudah, silakan di npm run dev, kemudian dilihat localhost-nya ya. Ini aku udah jalanin, tinggal buka localhost-nya. Langsung ke browser dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, kita pakai CSS bawaannya si React dan tampilannya hanya hello world. Dan kalau teman-teman cobain di sini, tinggal ketik aja profile gitu ya, /profile, maka otomatis teman-teman akan diarahkan ke halaman yang kosong. Kenapa kosong? Nah, sekarang kita balik ke codingannya dulu. Aku jelasin apa yang sudah teman-teman ketik tadi. Oke, kurang lebih kita mulai dari main.csx dulu. Jadi di sini teman-teman sudah mendeklarasikan router di dalam aplikasi teman-teman. Yang pertama yaitu halaman indeks. Ya, jadi route path-nya kalau hanya slash kosongan, itu berarti halaman indeks atau halaman default dari sebuah aplikasinya. Kemudian yang kedua ada profile. Tapi profile di sini menggunakan parameter. Oleh karena itu, kenapa tadi ketika kita mengunjungi route profile, itu halamannya kosong. Kenapa kosong? Karena parameternya nggak dikasih. Yang itu berarti kita nggak mengakses root ini, tapi hanya mengakses root profile yang tidak ada parameternya. Dan karena kita nggak setting root yang khusus untuk profile ini, maka otomatis si React.js-nya tidak menampilkan apapun, hanya blank kosongan aja. Supaya nggak blank, kita bikin dulu di sini. Ini aku copy paste aja. Aku paste di sini. Kita ganti slash-nya jadi bintang. Kemudian kita bikinin aja di sini misalkan H1 pack not found.
Ya, jadi seolah-olah kita membuat sebuah halaman node-nya. Tinggal di save, coba kita balik ke browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, back node phone. Udah enak nih, jadi kelihatan jelas kan. Coba kita balik ke index, nggak ada masalah. Kita ganti lagi misalkan yang lain 123 123 juga masuknya ke back node phone. Berarti sudah sesuai harapan ya. Balik ke codingan, aku jelasin soal parameter. Kita coba cek bagian profile dulu. Jadi di dalam profile itu harus mencantumkan parameter, baru bisa kita akses halamannya. Nah, untuk menangkap sebuah parameter pada root yang sudah kita deklarasikan, perlu diketahui kembali ya, untuk mendeklarasikan sebuah parameter itu menggunakan titik 2 ya. Titik 2 kemudian nama parameternya. Kemudian untuk menangkap parameternya, teman-teman bisa langsung deklarasikan aja variabel bernama params, kemudian use params. Ya, jadi use params ini adalah hook bawaan dari recruiter yang berfungsi sebagai penangkap parameter. Ya, nanti kalau sudah ditangkap parameternya atau dimasukin ke dalam variabel params gitu ya, baru teman-teman deklarasikan parameter yang sudah dideklarasikan di root-nya. Tadi di bagian main.csx titik 2 username ya, yang itu berarti teman-teman kalau mau ambil value parameternya di komponen terkait ya, atau di JSX terkait, teman-teman tinggal ketik lagi aja nama parameternya, yaitu username lagi. Tapi nggak pakai titik 2 ya. Jadi titik 2-nya itu hanya untuk digunakan ketika deklarasikan sebuah parameter dalam sebuah root. Ini cara pertama. Ada cara kedua, barangkali teman-teman nggak mau pakai alias parameternya. Ini kan masih pakai alias params kan? Nah, barangkali teman-teman maunya langsung mengarah ke username-nya atau ke nama parameternya. Itu juga bisa. Teman-teman tinggal bungkus lagi pakai objek ya, pakai kurung kerawal. Langsung aja di sini username. Nah, maka otomatis di sini teman-teman tinggal ganti jadi username. Selesai. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai alias di variabelnya. Kita coba save, balik ke browser. Kita coba akses profile, misalkan Turu. Enter, nggak ada masalah. Ya, hello Turu. Kemudian kita coba ganti lagi ya 123 gitu ya, nggak masalah. Ya sebenarnya sih harusnya string aja ya, karena kita kan mau menampilkan sejenis kayak salam gitu ya. Tapi karena aku nggak tambahkan, silahkan teman-teman tambahin aja kalau misalkan mau lebih kelihatan sebagaimana mestinya. Oke, sebelum kita lanjut, kita balik ke codingan lagi. Sekarang kita bahas soal navigate. Jadi simpelnya navigate itu adalah untuk mengarahkan dari halaman sebelumnya ke halaman selanjutnya. Atau simpelnya kayak redirect pack lah. Nah, di sini aku bikin dua link. Yang pertama tidak menggunakan redirect, tapi menggunakan komponen link dari recruiter. Ya, jadi komponen link ini sama aja kayak ahref, cuman bedanya adalah bawaan dari recruiter. Kalau misalkan teman-teman pakai ahref manual di bagian di dalam React.js gitu ya, maka dia halamannya akan ke-refresh. Sementara kalau misalkan teman-teman menggunakan link bawaan dari recruiter, itu halamannya nggak ke-refresh, tapi hanya ngerender ulang. Ya, jadi konsep SPA itu seperti ini, kurang lebih ya. Halamannya itu nggak nge-refresh, tapi ngerender ulang. Nah, tapi bagian bawah, ini kan menggunakan ahref ya sebenarnya ya. Tapi aku akalin di bagian on click-nya, itu langsung menggunakan navigate. Nah, ini juga sama, ini jatuhnya juga mengarahkan ke halaman yang lain. Dia konsepnya sama kayak link, hanya saja caranya sedikit berbeda, yaitu menggunakan navigate. Kita coba, balik ke browser. Yang pertama, misalkan, click here to going back to previous page. Tek, balik. Nggak masalah, ya kan? Kita coba back, misalkan aku pilih yang bawah. Click here to going back, but with redirect method. sorry. Tinggal kita klik, nah, berubah. Welcome back, you are redirected from profile. Jadi kurang lebih untuk use navigate dan penggunaan link seperti itu. Ya, kita balik ke codingan lagi. Jadi untuk routing seperti itu ya, simple aja. Navigate itu untuk redirect dari halaman A ke halaman selanjutnya, dan link itu bersifat kayak ahref. Tapi perlu diingat, navigate sama link bawaan dari recruiter, itu cara kerjanya nggak kayak ahref biasa ya. Jadi dia itu hanya melakukan render ulang. Oke, itu untuk routing. Sekarang kita lanjut ke bagian fetch. Ini sangat penting banget ya. Front itu harus bisa melakukan fetch ya. Jadi di sini teman-teman tadi udah ngetik ya, bagian baris 67, kemudian lanjut lagi sampai return. Sekarang teman-teman baru ketik yang baris 9 sampai baris 31 ini ya. Ini aku buka. Silakan teman-teman pause dulu, silakan teman-teman ketik yang bagian get datanya dulu. Kalau sudah,
lanjut ke bagian use effect-nya. Kalau sudah, aku jelasin dulu. Karena kemarin di bagian use effect atau bagian React Hook, aku ada satu hal yang lupa aku jelasin. Jadi, kalau use effect bagian array dependensinya itu nggak kita isi array kosongan, maka use effect ini akan selalu berjalan ketika teman-teman melakukan perubahan data atau state. Meskipun nggak kita deklarasikan di sini ya, data gitu. Dia tetap otomatis use effect-nya akan dijalankan kembali kalau kita nggak deklarasikan array kosongan di bagian array dependensinya. Jadi memang cara kerja React seperti itu. Nah, makanya di sini aku kasih kondisi if data.length-nya sama dengan 0, maka jalankan get data. Karena di dalam get data itu terdapat set data. Kalau nggak aku kasih if ini, maka otomatis ini bakal overloop. Ya, kalau nggak percaya, udah kita cobain aja. Ini get datanya aku keluarin, yang ini aku blok. Terus aku save, kita lihat di F12, terus kita coba ini ke halaman index dulu ya. Oh, konsolnya nggak kelihatan ya, karena aku nggak konsol log ya. Coba kita balik ke codingan dulu. Di sini aku kasih finally aja. Terus aku kasih di sini console.log data. Lupa, belum aku console log. Save. Nah, lihat. Makin mengecil. Scroll bawahnya. Yang itu berarti ini adalah overload. Nah, lihat tuh dia naik sendiri. Ya kan? Ini yang disebut overload di dalam React.js. Dan ini sangat berbahaya kalau teman-teman nggak nyangka ternyata overload ini terjadi. Balik lagi ke bagian episode yang use effect atau hook pada React ya. Jangan sampai aplikasi kalian menjadi penghancur server kalian sendiri. Jadi sekali lagi aku jelaskan, use effect tanpa deklarasikan array kosong pada array dependensi, maka akan selalu berjalan ketika ada perubahan data atau perubahan pada state. Oke? Jadi silakan teman-teman tambahkan kondisi di sini bagian get datanya ya. Pastikan teman-teman menjalankan get data ini tidak berulang kali atau tidak timpang tindih ya. Jadi pastikan dicek dulu data ini variabelnya masih kosongan atau enggak. Kalau masih kosong diisi, kalau udah nggak kosong baru kita konsol log. Oke, kita coba save, balik ke browser, refresh. Nah, nggak overlooping deh. Yang itu berarti udah aman. Jadi kurang lebih Fetch API hanya seperti ini ya. Untuk soal datanya, kalau mau teman-teman tampilin di halaman website ya, teman-teman tinggal looping aja, bikin table aja di sini ya. Teman-teman tinggal lanjutin aja. Seharusnya teman-teman paham lah ya. Kan teman-teman udah belajar JavaScript dasar, bagian front-end, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal lanjutin, jadiin PR. Dan ada satu hal lagi yang lupa aku jelasin. Nah, di bagian redirect from ini. Apa maksudnya tanda tanya di sini? Maksudnya adalah parameternya bersifat opsional. Yang itu berarti bisa diisi, bisa nggak diisi. Contoh, kita cobain aja. Kita ketik manual aja di sini, redirect. Misalkan kita kasih ASD, ya muncul. Jadi kalau misalkan nggak kita kasih, kosongan aja gini, maka ya udah dia balik ke hello world. Kenapa bisa balik ke hello world ya? Karena parameter keduanya bersifat opsional. Yang itu berarti elemen yang ditetapkan di bagian root redirect akan menampilkan tanpa parameter. Ya, karena kalau kita balik ke bagian app.jsx-nya, bagian sini, nah di sini aku kasih kondisi. Kalau parameter from-nya undefined atau kosongan, maka tampilkan hello world. Tapi kalau nggak kosongan, maka kita kasih welcome back. You are edited from track. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk root dan untuk patching get. Simple banget ya, meskipun agak panjang videonya, tapi mudah-mudahan teman-teman paham. Kita bakal lanjut lagi ke bagian form handler. Kita akan coba tambah form ya di aplikasi React kita. Kemudian kita akan juga fetch dengan metode post. Semuanya akan kita lakukan di video selanjutnya.